Saat malam kita akan segera mulai mempersiapkan diri untuk trading plan kita besok tanggal 10 Agustus 2021. Namun sebelumnya kita akan melakukan evaluasi performa trading plan kita hari ini ya, dan kemudian juga membahas sekilas tentang IHSG hari ini. Rupanya IHSG hari ini ditutup melemah cukup dalam ya, karena seperti yang saya sebutkan kemarin Jumat ya, dalam video sebelumnya, bahwa IHSG sebenarnya sudah menyentuh area resisten sekitar 6200-an yang merupakan pertemuan juga dengan garis trendline ya. Jadi trendline ketemu sama resisten dan ada reaksi turun, dan tidak terduga ternyata hari ini turunnya lumayan dalam ya, karena ada berita soal nunggu keputusan PPKM atau apapun itu. Namun mengakibatkan sentimen turunnya lumayan sampai menjebol area support ini, yang dulunya resisten become support, sekarang dijebol dengan cukup dalam ya, dan sudah menyentuh area demand. Moga-moga hari ini ada berita yang positif atau sentimen yang baik sehingga besok harga boleh mantul kembali naik ke atas ya. Kalau misalnya belum, mungkin akan turun sedikit lagi ya, kira-kira di garis biru ini ya, atau pertemuan dengan MA20 ini baru kemudian naik ya. Moga-moga besok ada kemajuan ya untuk IHSG. Itu juga kita lihat sentimen Asia, HSI dan China kurang lebih mirip, juga masih bergerak fluktuatif ya, belum naik dan juga belum turun, masih doji, dan hari ini masih kecil juga ya, belum ada kejelasan yang terlalu kenceng. Baiklah, kita akan bahas saham-saham yang kita tradingkan hari ini, yaitu kita mulai dari PMMP. PMMP hari ini bagi Anda yang day trade dan sudah take profit, saya ucapkan selamat ya. Hari ini lumayan break resisten dan kemudian profit lebih dari 5%. Dan kemudian setelah itu dibanting turun lagi. Tapi saya kira overall ini masih dalam pullback yang sehat dan moga-moga besok ada kelanjutan kenaikan. Kemudian Sirek pagi-pagi sudah langsung dibanting turun ya. Namun overall Sirek masih dalam skenario dan pullback yang sehat karena dia masih berada di area zona demand ya. Moga-moga besok dia ada kelanjutan pantulan untuk naik ke atas sesuai skenario kemarin ya. Dan kemudian stop lossnya jangan lupa di bawah kotak hijau ini. Kemudian ada Nobu juga naik ya, jadi selamat bagi Anda yang sudah profit langsung buy. Ya kira-kira beberapa persen dapat ya, kemudian dibawa turun lagi. Jadi overall dia masih belum terlalu kuat keluar dari zona sideways-nya ini ya. Moga-moga besok karena ini sudah terbentuk area demand yang baru ya, moga-moga besok dibawa naik. Bagi Anda yang belum punya, Anda boleh masuk dengan stop loss di bawah kotak hijau ini kira-kira 12.20. Overall juga masih sesuai planning kemarin ya. Anda bisa lihat video kemarin bagaimana planningnya untuk Nobu. Itu Nobu. Kemudian ada Aldo masih di bawah pullback ya. Jadi sesuai rencana bahwa kita nunggunya di garis biru dan sekarang sudah mendekati garis biru itu, Anda boleh siap-siap bila order Anda besok kejemput, atau mungkin Anda mau masuk dulu langsung dengan stop loss di bawah candle hijau ini ya, atau maksimal di 620 ya. Moga-moga besok ke pick up dan kemudian naik, dan dalam beberapa hari ke depan moga-moga golden cross ya. Itu Aldo. Kemudian itu Imas juga masih dalam skenario ya. Anda lihat video yang kemarin, jadi masih dalam skenario pullback yang cukup sehat. Ini masuk di dalam area demand, walaupun hati-hati ini aja rejectionnya lumayan gede ya. Tapi moga-moga aja besok atau beberapa hari ke depan Imas boleh dipantulkan naik ke atas. Itu Imas. Kemudian Kren juga hari ini dibawa turun ya. Jadi overall masih dalam pullback yang sehat, dan mungkin naiknya belum kenceng-kenceng banget nantinya, tapi ya apapun itu Anda jaga dengan stop loss di bawah 151 atau maksimal di 144 ya. Saya kira masih ada potensi untuk melanjutkan tren kenaikannya ya, apalagi ini ada candle paku yang biasanya akan membawa kenaikan yang lumayan signifikan. Kemudian ada Keras
Keras hari ini juga naik cukup lumayan, mungkin sekitar 4-5% dapat. Selamat bagi Anda sudah masuk. Dan juga bagi Anda yang belum masuk, Anda masih bisa nunggu di sekitar 486-an, yaitu di daerah dekat kotak hijau ini ya, karena kelihatannya besok bakal terjadi pullback karena tadi naik dibanting turun. Ya siapa tahu besok masih turun lagi, dan sebaiknya kalau muncul candle doji kayak gini ya Anda nunggu aja di area yang lebih bawah dengan stop loss di 468 ya, atau Anda yang sudah punya ya Anda masih bisa hold dengan stop loss yang sama ya. Itu untuk keras. Kemudian ada NRG. Untuk NRG di bawah pullback lumayan kenceng ya, jadi hati-hati, awas jebol. Jadi Anda boleh masuk jaga-jaga di 2 garis biru ini sesuai planning kita kemarin ya. Kita kan kemarin planningnya nunggu di 2 garis biru ini karena ini berada juga di dekat-dekat golden ratio Fibo 0,5, 61,8, 38,2 dengan stop loss ya mungkin di bawah ini, di bawah MA20 ya, kira-kira 115-an, atau di bawah kotak biru ini, di bawah garis biru ini ya, sekitar 119-an ya. Itu untuk energi masih on the track. Kemudian untuk bank hari ini lumayan profit ya, profit cukup banyak ya. Selamat bagi Anda sudah profit. Planning kemarin nunggu sedikit atau cari bid yang tebal ya di daerah bintik-bintik ini, ternyata nggak kesampaian. Jadi ya beda-beda tipis ya, jadi kadang-kadang beda tipis. Kalau Anda mesti lihat, jadi kalau nggak dikasih ya mungkin Anda boleh ambil keputusan untuk hajar kanan ya, karena volumenya kan besar. Kalau pagi Anda lihat kecenderungannya bayarnya kuat apa enggak, jadi Anda boleh mulai mengambil keputusan apakah Anda mau HK sedikit agresif atau mau nunggu ya. Itu menentukan sekali bagaimana entry Anda bisa kejemput. Selamat bagi yang sudah profit ya. Jadi hari ini sudah kena resisten trendline dan terpantul turun sedikit, dan bersamaan itu turunnya karena juga sore-sore menjelang penutupan market itu ada aksi profit taking ya, kemungkinan karena agak worry menunggu keputusan PPKM ya. Kemudian ada BJBR. Kemungkinan dia akan membentuk triple bottom ya, kalau dilihat hari ini turunnya cukup kuat. Jadi bagi Anda yang belum masuk, Anda bisa nunggu di kotak hijau ini sampai nanti muncul kira-kira candle hijau yang lumayan signifikan keluar dari kotak yang hijau yang bawah ini, baru Anda mulai masuk. Hopefully dia bisa dibawa terbang ke atas. Itu untuk BJBR. Jadi bagi Anda yang sudah masuk di garis biru ini ya mungkin ketarik merah atau sudah kena stop loss. Kalau stop loss Anda dekat di bawah candle hijau ini, atau kalau di bawah MA20 ya hampir kena stop loss ya. Jadi mungkin Anda bisa consider, mungkin mau Anda averaging sedikit di 2 area ini, atau mau Anda cut satu yang di atas ini kemudian masuk lagi yang di bawah. Kemudian ada yellow, hari ini di suspend ya, jadi nggak kita bahas. Moga-moga besok masih sesuai planningan kita yang dibahas di video sebelumnya. Kemudian tag hari ini juga naik lumayan kenceng ya, sekitar 6%-an. Selamat bagi Anda sudah profit ya. Jadi kita kemarin planningnya nunggu sekitar garis biru, ternyata hampir aja nggak nyampe ya. Jadi mungkin bagi Anda yang nunggu di bid area yang agak tebal, yang biasanya seperti selalu saya sarankan bid area yang agak tebal untuk menyusul kenaikannya ya, Anda harusnya dapat dan sudah kejemput ya. Ini tadi saya dapat juga ke pick up kemudian naik ya. Selamat bagi Anda sudah profit. Moga-moga besok ada kelanjutan kenaikan, atau Anda bisa nunggu di garis merah ini pas di neckline-nya. Moga-moga juga ada kesempatan turun ya, Anda bisa nawar atau kesempatan dapat harga lebih rendah, dan kemudian bisa di pick up dan dibawa ke atas ya. Itu untuk tag. Kemudian era, hati-hati, era kayaknya masih turun. So bagi Anda yang belum masuk sebaiknya wait and see aja. Bagi Anda yang sudah terlanjur masuk, kayaknya Anda sudah kena stop loss atau mungkin hampir kena stop loss bila stop lossnya di bawah candle hijau yang kemarin ini.
Bagi Anda yang sudah kena stop loss, nggak apa-apa, mungkin Anda bisa nunggu lagi di daerah 600-an dekat kotak demand yang hijau ini ya, sekaligus pertemuan dengan trendline. Mungkin saja akan terjadi pantulan yang cukup lumayan, tapi apapun itu ini sudah membentuk lower high ya, jadi hati-hati, mungkin saja dia bisa jebol ke bawah, so be careful untuk ERA. Bagi Anda yang belum punya, mending Anda nunggu dulu aja. Oke, itu untuk ERA. Kemudian untuk KPIG hari ini naik cukup signifikan sesuai prediksi kemarin. Selamat bagi yang sudah profit ya, karena dari beberapa saham MNC ini salah satu yang belum naik, dan ternyata hari ini digeber naik dan menembus, dan dari track neckline-nya ya, moga-moga besok ada kelanjutan naik. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa cari bidnya yang tebel gini kalau mau nyusul dengan stop loss ketat ya. Stop lossnya agak ketat, mungkin di sekitar di bawah 111an ini, di bawah candle hijau ini. Atau bagi Anda yang sabar, Anda bisa nunggu di garis neckline ini, bintik-bintik ini ya. Moga-moga terjadi pantulan yang menarik, dan kemudian orderan Anda di pick up dan dibawa naik ya. Volumenya gede banget, lumayan gede dari volume rata-rata yang dalam jangka waktu yang cukup lama ini. Jadi ada potensi kepik ini masih akan lanjut naik lumayan panjang ya, lebih dari volume rata-rata 3 bulanan terakhir ini. Tiba-tiba dia jebol, dan di atas ini sudah nggak ada terlalu banyak resisten yang kuat, jadi mungkin sekali dia mencapai target harga 150 ya, targetnya ya. Itu kepik. Kemudian ada mark kayaknya juga belum terlalu jalan hari ini ya, tapi lumayan dia menyentuh area ini ya, MA 200 dan MA 20, dan ada rejection. Moga-moga besok si mark ini boleh menyempurnakan pola higher low nya ini, dan kemudian dibawa terbang ya. Selamat bagi Anda sudah profit ya. Kalau Anda nunggunya di bawah sini atau di MA 200 itu sudah profit. Bagi Anda yang HK mungkin ke bawah turun dulu ya, tapi nggak apa-apa, ini kan sudah dibawa naik lagi. Kemudian untuk berikutnya ada BBHI hari ini masih di dalam area demand ya. Anda bisa nunggu dan hold sesuai rencana ya. Moga-moga ini pertemuan trendline dengan demand, harusnya ini area yang lumayan strong ya, pertemuan dua support terus demand, ada trendline yang moga-moga besok ini membentuk pola mirip N ya. Moga-moga pola N nya jadi, dan besok bisa dibawa terbang ya, membentuk candle biru yang gede kayak gini lagi. Oke, itu saham-saham yang kemarin. Jadi ada beberapa yang kena stop loss ya, dan lebih banyak yang profit ya, dan juga masih ada yang ongoing ya. Selamat bagi yang sudah ikut trading plan dan cuan. Baiklah, kita akan masuk untuk saham-saham kita buat besok tanggal 10 ya. Kita ada Kios sore menjelang penutupan, ketika harga-harga yang lain dibawa turun karena was-was menunggu berita PPKM, justru Kios naik, dan boleh dikata dia respon di dekat-dekat area MA50 ya, atau dekat-dekat dengan zona demand ini. Jadi kayaknya besok masih ada potensi yang besar ya untuk lanjut naik. Anda bisa masuk, mungkin Anda bisa nunggu di area ini bid yang tebal dekat-dekat di 1125an ini, dan hopefully orderan ada di peak dan kemudian dibawa ke atas ya. Stop loss maksimalnya adalah di bawah 980 ini ya. Itu untuk Kios. Hati-hati, saham Kios ini suka bantingan, tapi saya kira mungkin besok lanjut ya, karena dia di bawah ya, rasanya nggak dibanting lagi gitulah. Mungkin kalau di atas itu yang hati-hati. Kemudian ada ADMG juga cukup menarik hari ini ya, lumayan membentuk higher low yang kecil ya, masih sesuai rencana kita. Ini
Ini kayaknya pola N-nya nggak jadi langsung, tapi polanya ini ya pantulan yang wajar di area MA20 dan area demand ya, dia masih lanjut. Dan hari ini break dari resisten candle yang kemarin ya. Bagi Anda yang sudah punya, Anda boleh hold dengan stop loss seperti kemarin atau di bawah kotak hijau yaitu di 194-an. Bagi Anda yang belum punya, Anda bisa nunggu di sekitar 236 ya, atau mungkin besok pilih hajar kanan langsung dengan stop loss kira-kira di bawah MA20 atau 216-an ini ya. Jangan gede-gede kalau hajar kanan. Kalau Anda nawar, Anda perhatikan ada bid yang tebal dan Anda bisa antri di situ secara bertahap ya. Paling bawah paling besar, yang paling atas itu makin agresif itu makin kecil saja lotnya ya. Itu kemudian ada LPPF juga membentuk pola reversal yang cukup menarik, walaupun ini kemarin saya prediksi di area demand ternyata ditembus, kemudian dia naik lagi, jadi area demandnya nggak digubris. Mungkin dia merespon dari support ya, kita lihat ya kira-kira di area support lah. Dan apapun itu sudah menembus MA20 dan 50, itu good newsnya. Jadi ini yang kemarin pun kalau Anda nunggu di MA50 juga kandas, nunggu di garis biru ini juga kandas ya. Tapi saya sendiri nggak entry ya, karena memang kelihatannya akan turun gitu loh. Ya ini moga-moga besok MA20 nya mantul dari MA50 ya, nggak sampai terjadi dead cross ya. Ini agak rawan sebenarnya ya, kalau ini drop ini berarti dia MA20 nya langsung motong jebret ke dari MA50 nya, dan itu mulai tanda-tanda downtrend ya. Tapi sebenarnya ini agak agresif juga gitu loh, agak agresif. Jadi Anda menurut saya lebih baik nunggu saja di kotak hijau ini ya, di support area sekitar 1940-an ya. Moga-moga besok terjadi pullback dan kemudian di bawah naik. Saya sih kurang suka langsung hajar kanan ya, breakout gitu agak high risk. Mungkin nawar-nawar sedikit bagi Anda yang benar-benar pingin masuk lipo, nawar-nawar sedikit mungkin 2045 atau 2020 ada bid area yang agak tebal ya, dekat-dekat sini lah, dekat-dekat dari area demand yang kemarin dilompati. So mungkin saja ada yang tebal di daerah situ dan Anda bisa antre. Moga-moga orderan Anda kejemput dan dibawa naik ke atas ya. Jadi agak hati-hati ya, ini mirip juga dengan triple top ya, tapi kayaknya enggak ya. Anda boleh cobalah untuk lipo ini nunggu di area yang udah saya jelasin tadi. Kemudian ada ASA juga breakout ya dari resisten yang terbaru, sudah breakout, good newsnya. Dan bagi Anda yang sudah belum punya, ini juga breakout ya dari resisten ini. Bagi Anda yang belum punya dan mau masuk, Anda bisa nunggu, karena ASA ini biasanya suka membanting. Lebih baik Anda nunggu aja di area kotak hijau ini atau dekat garis putus-putus ini ya, sekitar 2700-an lah, 2650-an. Moga-moga orderan Anda ke pick up dan bisa lanjut di bawah naik ya. Stop lossnya di bawah kotak hijau yang ini sekitar 2490-an ya. Moga-moga apa yang diplanningkan ini boleh berhasil. Dan apalagi ini sudah hampir golden close ya, udah golden cross ini kayaknya udah. Jadi MA20 nya mau mantul lagi di MA50 ya, moga-moga dia lanjut lagi ke atas. ASA ya, itu AMRT juga bagus, hari ini break dari resisten. Walaupun breaknya nggak terlalu kuat ya, volumenya kecil, tapi ya menunjukkan indikasi yang bagus. Anda bisa nunggu di area kotak hijau ini 1400-an. Ini kemarin juga mantul dari MA20 ya, mantul di bawah naik.
1400 menurut saya layak menjadi area untuk ditunggu ya. Moga-moga ke pick up dan dibawa naik ya. Saya kira mungkin besok nggak langsung terbang gila-gilaan gitu, kayaknya enggak ya. Kita coba gambar trend line-nya. Gambar trend line ya, ini masih dalam uptrend tapi uptrendnya itu landai, jadi nggak terlalu ugal-ugalan. Nah, hati-hati karena dia sudah di kepala trend line ya, jadi mungkin saja dia ada pullback sedikit lah ya, ada pullback sedikit kemudian baru menjebol trend line ini ya. Menurut saya sih kemungkinan seperti itu. Coba kita lihat kalau dari Fibo. Kalau dari Fibo ini mungkin mantul di sini ya, sekitar dekat-dekat 61,8an ya kita nunggunya. Saya kira lebih prefer nunggu di situ, kemudian baru hopefully sesuai harapan dibawa naik ke atas. Itu untuk ini apa, karena kalau dia langsung mau menjebol besok volumenya nggak cukup besar, jadi prediksi saya akan terjadi pantulan ke bawah. Amart, kemudian Sido juga tadi agak kejut-kejut itu, nah kan kayaknya sih dia mau bentuk pola bullish flag pattern ya, seperti yang kemarin saya sebut. Mungkin aja dia sudah mau break dari zona sideways-nya ini, jadi mungkin kali ini mungkin zona kotaknya ini nggak terlalu gede, jadi ini base on base ya. Jadi karakternya Sido itu gitu, jadi mungkin saja kalau sudah modelnya kayak gini mungkin saja dia besok langsung nembak ke atas ini. Mungkin bagi Anda yang mau sedikit coba ya, sedikit nekat ya, saya kira boleh masuk aja dengan stop loss di 785an ya kira-kira. Kalau ini sukses berarti ini membentuk bull flag pattern ya, itu untuk Sido. Tapi sedikit sabar ya, karena Sido ini pergerakannya agak lambat. Kemudian ada bank, tadi sudah kita bahas, Kepik dan bank dan Kepik kayaknya masih ada potensi ya hari ini untuk besok. Kemudian Breeze ini belum potensi naik, tapi saya mau bahas karena apa, agak berbahaya. Jadi Breeze kemarin pola yang kita harapkan untuk mantul dari area demand ternyata ambrol hari ini demandnya ya. Ini lihat Anda tembus kan, tembus, so be careful, takutnya dia karena candlenya cukup gede momentumnya mungkin, dan apalagi ini membentuk lower high, hati-hati, itu mungkin indikasi untuk downtrend. Jadi sebaiknya Anda cut loss saja ya, bagi yang sudah nunggu ini sudah kena cut loss ya, atau mungkin mau cut loss separuh dulu baru yang lainnya di bawahnya sini 2450. Jadi demandnya udah nggak mampu menahan, so be careful untuk Breeze. Dan sekarang supportnya pun dihantam dengan momentum penuh ya, tanpa shadow ya, walaupun volumenya nggak terlalu gede-gede banget, tapi hati-hati. Menurut saya Breeze ada potensi akan menuju ke area kotak yang bawah ini, baru kemudian dia akan mantul ke atas. Saya kira support ini akan jebol ya, jadi be careful. MA20 nya juga udah dijebol, jadi kemungkinan dia akan ke kotak ini sembari MA50 dan MA200 nya akan nyusul masuk ke dalam kotak ini untuk membuat tahanan ya. Jadi mungkin zona kotak inilah yang patut kita perhatikan untuk tahanan Breeze selanjutnya. Jadi mungkin Anda sudah terlanjur masuk dari kemarin ini, dari pantulan yang di sini harusnya ya, mungkin udah kena stop loss ya. Bagi yang belum kena stop loss, menurut saya sebaiknya di-cut saja ya, di-cut saja, dan Anda cari lagi nanti di bawah, atau toh masih ada kesempatan banyak untuk profit di saham-saham yang lain. Atau Anda mau nunggu lagi maksimal ya di bawah trend line ini ya. Kalau sudah jebol trend line-nya jangan ditahan
ya, kecuali kalau Anda masuknya nggak terlalu gede ya, jadi Anda bisa masuk yang lebih gede di bawah ini masih oke, tapi harus pakai stop loss di bawah kotak hijau ini sekitar 2200. Tapi menurut saya lebih baik Anda disiplin cut ya, supaya itu membentuk habit Anda untuk disiplin ya. Jadi nggak kebiasaan kecantol-cantol terlalu banyak. Sorry, minum dulu. Kemudian ada MLIA. MLIA ini juga keren banget ya. Hari ini sudah break dari resisten ini. Kita break dari resisten dan Anda boleh cari potensi areanya untuk pullbacknya. Kemungkinan ya Anda boleh, yang pertama senarionya pullback di dekat garis bintik-bintik ini, resisten become support, itu skenario pertama. Skenario kedua Anda bisa pullbacknya nunggu di daerah sini ya, Anda bisa tunggu skenario yang kedua di sini MLIA, tapi kayaknya nggak dikasih ya karena ini momentumnya lumayan gede. So Anda bisa cari bid area yang tebel di dekat-dekat garis putus-putus ini atau di bawahnya sini, kita 1305 atau 1300 atau 1345. Hopefully besok akan dibawa naik ke atas, tapi kayaknya dari karakter historisnya kayaknya habis kenceng dia merah sedikit, terus kenceng lagi, merah sedikit lagi, kenceng lagi ya. Jadi mungkin harusnya besok Anda dapat lah kalau mau pullback di sini ya, kira-kira gitu. Kalau langsung terbang gimana Bang? Nggak kedapatan, nggak apa-apa, Anda bisa cari yang lain ya. Jadi saham itu banyak, apalagi besok saya kira jangan terlalu agresif ya, karena hari ini IHSG-nya lumayan turun cukup kuat, so be careful ya. Good news yang lain untuk MLIA adalah ini sudah golden cross dari MA20 dan MA50. Jadi Anda boleh consider ini MLIA untuk Anda masukin ya. Kemudian kalau kita tarik trend lainnya, ini juga dalam fase yang sangat uptrend ya, sangat sehat. Nah hati-hati ya, mungkin targetnya nggak terlalu jauh-jauh banget dulu, karena udah deket banget sama tren lainnya. Mungkin dia naik sebentar besok kemudian turun, so be careful ya. Turun dulu, pullback atau pullback di sini ya, saya kira enggak lah, mungkin pullback di sini atau di tengah-tengah sini. Tengah-tengah sini juga bisa, baru kemudian dia lanjut naik ya. Itu untuk MLIA, Anda boleh coba. Kemudian ada MLPT ya, ini masih mantul dengan sangat normal ya di area MA20 dan di area demand dan di area support. Bagi Anda yang sudah masuk, Anda boleh hold dengan stop loss di bawah kotak hijau 3570-an ya. Bagi Anda yang mau masuk, Anda boleh masuk dengan stop loss yang sama ya. Saya kira ini potensi karena bentuknya mirip dengan cup and handle ya, walaupun ini handle-nya agak melebar ke sini. Berarti mungkin saja membentuk double bottom. So saya kira ini layak untuk Anda masuki, Anda coba aja, moga-moga dalam beberapa hari ke depan dibawa naik secara signifikan. Kemudian yang terakhir ada WiFi. WiFi ini juga baru mantul dari area demand area yang ini sudah jebol ya, dia masuk dari demand area yang bawah ya, yang bawah ini demand areanya dan mulai naik ya. Ini Anda boleh masuk dengan stop loss agak ketat ya, kira-kira 820-an. Karena apa? Ini masih dalam fase downtrend sebetulnya, dia agak agresif ya. Jadi masih dead cross, tapi kan hopefully ya, kalau agresif gini ya kita harapkan besok dia mampu motong MA20-nya ini. Karena ini mantulnya lumayan dari support yang cukup kuat ya, dari support weekly ya. Jadi harusnya sih mampulah jebol MA20-nya daily, mampu harusnya. Anda boleh masuk dengan stop loss ketat seperti yang tadi saya ngomong. Bagi Anda yang mau lebih safety ya, Anda bisa nunggu pullback lagi atau bisa nunggu sambil dipantau masukin watchlist. Kalau dia mulai menjebol MA20-nya, Anda boleh consider untuk mulai entry ya, WiFi ya. Oke, saya kira
untuk besok tanggal 10 Agustus sebaiknya wait and see dulu ya, jangan terlalu nekat, jangan terlalu agresif. Bukan nekat ya, maksudnya nekat itu kan nggak mikir, maksudnya jangan terlalu agresif ya, jadi masuk mikir agak berani boleh, tapi kalau besok dikurangi dulu ya, karena hari ini agak sensitif masalah PPKM, kita nggak tahu besok efeknya sampai gimana sentimennya ya, dan lebih baik wait and see dulu, lihat gimana paginya keadaannya kayak apa. Saya kira cukup sekian, saya undur diri dulu dari hadapan Anda, dan moga-moga apa yang saya sampaikan ini boleh berguna bagi trading plan Anda dan boleh makin membuat hasil trading Anda makin baik. Ya, bagi Anda yang merasa channel ini bermanfaat, silahkan di like dan subscribe, dan Anda boleh join ke grup kita. Linknya ada di deskripsi di bawah ya, dan Anda juga boleh share ke teman-teman Anda supaya teman-teman Anda pun mendapatkan manfaat yang sama. Baiklah, sekian dulu, sampai jumpa besok. Salam profit.